Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Miftahudin ya, tapi biasa dipanggil Miftah ya. Saya izin share untuk langsung saja ya, izin share untuk materinya ya. Udah jelas ya. Oke, baik kita mulai aja. Jadi untuk energi ya, kalau kita berbicara energi itu kita tentunya ingat bahwa energi itu harus kita maintain ya, harus kita maintain, harus kita irit-irit ya, harus kita hemat ya, harus kita hemat. Nah, di sini dalam hal ini ada sistem ISO yang mengatur untuk manajemen sistem energi ini adalah ISO 50001 ya, di mana versinya adalah versi 2018 yang terbaru ya. Oke, sorry. Bentar. Nah, untuk energi sebetulnya seperti kita tahu di dalam undang-undang itu tetap diatur oleh pemerintah ya. Dalam hal ini di Indonesia, maka tidak maka pastinya itu berhubungan dengan energi. Apa saja peraturannya? Ya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2009 ya. Itu tentang energi konservasi ya, konservasi. Kemudian juga ada dari ESDM nomor 14 tahun 2012 ya, tahun 2012, di mana kontennya adalah konten dari undang-undang ini adalah ada yang namanya energy consumer ya. Jadi untuk yang undang-undang nomor 70 tahun 2009 itu ada ketentuan obligation for high energy consumer. Jadi lebih dari 6.000 next slide akan Bapak Ibu lihat ya. Nah, itu untuk yang lebih besar dari 6.000 TOE atau ton of oil equivalent per year ya, itu harus melakukan audit energi secara periodik ya. Kemudian juga selain itu harus menunjuk seorang atau ada di organisasi itu ada namanya energy manager ya, energy manager ya. Kemudian juga energy manager ini akan melakukan energy audit secara internal ya, secara internal. Nah, kewajibannya adalah obligasi, jadi wajib ya, wajib dalam 1 tahun itu 1 kali. Kemudian di dalam peraturan ESDM nomor 14 tahun 2012 itu juga sama, yang lebih besar dari 6.000 TOE, ton of equivalent, itu harus mengimplementasikan energi ya. Kalau perbedaannya, kalau tadi adalah harus ya, kalau ini implement energi ya, implement. Jadi nanti bisa dilihat apa yang menjadi perbedaan dari lebih besar dari 6.000 TOE dan kurang dari 6.000 TOE ya. Baik, saya lanjut ke next-nya. Nah, di sini di dalam ketentuan nomor 14 tahun 2012 kita sebagai pengguna energi ya, pengguna energi ada namanya obligasi ada juga namanya suggested ya, yang lebih dari 6.000 ton of oil equivalent ya per year itu bersifat obligasi. Sedangkan untuk yang kurang dari 6.000 TOE per year itu suggested to implement energy management ya. Nah, apa itu TOE? TOE itu satuan ya, setara 1 ton minyak sama dengan 41,9 gigajoule atau 1,15 kiloliter minyak bumi ya. Atau juga kalau kita hitung sebagai MMBTU British Thermal Unit ya, itu 39,68 atau kalau dalam megawatt hours itu 11,63 megawatt hours ya. Jadi tentunya industri ini banyak ya yang menggunakan lebih daripada 6.000 ton oil of equivalent ya. Oke. Nah, bagaimana menghitungnya? Menurut ketentuan dari Permen ESDM nomor 14 tahun 2012 ya. Nah, setaranya itu adalah untuk 1 gigawatt hours itu 1 gigajoule itu sama dengan 0,0238 sekian-sekian TOE ya. Jadi mungkin ini hitungannya ada bisa dikonversi
di internet juga udah banyak ya konversi ini. Kemudian kalau kita hitung dari diesel fuel yang digunakan ya, itu 1 kiloliter diesel fuel atau sama dengan 37,9 gigajoule. Kemudian kalau kita pakai natural gas itu dalam satuan kubik feet 1,03 gigajoule. Kalau untuk batu bara itu 1 ton batu bara sama dengan 24,53 gigajoule. Nah, ini kira-kira yang menjadi acuan bagaimana kita menghitung apakah kita sudah berkewajiban atau untuk suggested untuk melakukan energi manajemen ya. Kemudian, nah baru masuk ke latar belakang. Kenapa sih energi manajemen itu harus diperlukan di dalam industri? Pertama, konsumsi energi makin meningkat sejauh ini ya di Indonesia. Kemudian juga sumber daya energi makin terbatas, terutama energi fosil ya. Dan sekarang juga subsidi energi cukup besar ya. Kalau Bapak Ibu tahu, mungkin kita bayar listrik per kWh-nya atau kilowatt hour kalau yang di punya daya 900 ya, 900 itu hanya sekitar 1.300 rupiah ya. 1.300 itu kira-kira bayarnya 1.400 sampai 1.500 per kWh ya. Oke. Nah, juga selain itu adalah harga bahan bakar meningkat saat ini. Harga bahan bakar meningkat terutama untuk gas yang sekarang ya. Harga gas meningkat dan di dalamnya sebetulnya harga itu sudah termasuk subsidi. Dalam artian dari kesimpulan di sini adalah kita katakan bahwa Indonesia boros. Nah, kemudian apa sih yang diatur sebetulnya dalam energi manajemen ini ya? Sebetulnya konsumsi energi ini kita bisa lihat juga yang makin meningkat ya. Jadi konsumsi energi itu terus meningkat. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi ya, dari tahun 2009 sampai 2019 ini datanya untuk melihat gross domestic product ya, makin meningkat sekitar 6,1%. Dan juga pertumbuhan penduduk ya, pertumbuhan penduduk di Indonesia itu 1,1%. Nah, dengan kenaikan ini tentunya pertumbuhan kebutuhan energi itu ya, itu kebutuhannya makin meningkat sampai 7,1% growth-nya ya. Oke. Nah, ini realisasi ya kalau kita lihat bahwa pemakaian energi atau pemanfaatan energi itu kita bisa lihat dalam diagram dalam pie chart ini ya, di mana industri adalah paling besar 38% ya, 38% di tahun 2011 ya. Kemudian juga di transportasi lumayan 33%. Nah, untuk proyeksi sampai 2025, nah ini makin ke sini makin meningkat ya. Hampir meningkat semua ya. Nah, dari industri rumah tangga sektornya ya, dari industri rumah tangga komersial, transportasi dan juga termasuk yang non energi ya. Oke. Nah, kemudian apa sih sebetulnya potensi sumber daya energi di Indonesia ya? Itu sebetulnya ada tenaga air ya. Kemudian mini hidro, ada mikro hidro, kemudian juga ada tenaga surya ya, tenaga angin, samudra, bahkan uranium mungkin dan panas bumi ya. Tetapi kapasitas terpasangnya saat ini masih kecil, teman-teman. Bapak Ibu, ini masih kecil sekali ya kapasitas terpasang untuk potensi sumber daya manusia. Mungkin dari sisi teknologi dan sebagainya masih perlu kita kembangkan untuk melakukan atau mengeksplorasi potensi sumber daya energi di Indonesia ini ya. Nah ini kita bisa lihat juga rasio cadangan produksi sumber daya energi di Indonesia itu ya, produksi gas ya, produksi BBM juga, produksi batu bara, cadangan produksi batu bara dan gas, kemudian juga BBM ya. Oke, nah selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa energi performance di Indonesia itu proyeksinya tahun 2020 kemarin ya, mungkin sampai tahun 2025 itu kita akan menjadi sebuah negara yang importir untuk energi ya, terutama dari kenaikan intensitas GDP-nya, kemudian juga pertumbuhan penduduk ya. Nah, dalam artian sebetulnya apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah karena penggunaan energi yang kurang efisien ya, kurang efisien sebetulnya di Indonesia itu.
Nah, oleh sebab itu ada namanya INMS atau Energy Management System ya. INMS ya. Kalau ISO 14000 itu EMS ya. Kalau ini sebetulnya kalau dari singkatannya EMS juga, kan untuk membedakannya maka ada huruf N-nya dia, ENMS, Energy Management System ya. Energy Management System itu intinya adalah konservasi energi ya. Konservasi energi Bapak Ibu ya. Jadi konservasi energi itu adalah menggunakan energi sehemat-hematnya ya, atau melakukan efektivitas penggunaan energi ya. Energi konservasi teknologi itu sebetulnya hanya satu bagian Bapak Ibu, satu bagian saja dari sistematik manajemen energi ya. Sistematik manajemen energi itu sebetulnya ada dari sisi teknologi, ada dari social responsibility, awareness-nya juga, education ya. Kemudian jadi dari peraturan pemerintahnya juga, kemudian dari standar yang kita gunakan, price-nya ya. Jadi konservasi teknologi konservasi ini sebetulnya adalah hanya salah satu ya. Tetapi kalau kita dengar mengenai energi manajemen sistem itu intinya adalah energi konservasi ya, atau penghematan energi atau menggunakan energi secara efektif ya, efektif. Nah, di sini ada energi. Kenapa kita butuh ENMS ya? Pertama adalah kita butuh untuk meminimalisasi fossil fuel ya, penggunaan fossil fuel, dan juga mitigasi mengenai greenhouse gases atau gas rumah kaca ya. Seperti kita tahu ya, sebetulnya kita menggunakan energi itu berarti menyumbang ya, menyumbang terjadinya global warming atau CO2 ya. Karena kita tahu bahwa semua bahan bakar jika kita gunakan itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang menghasilkan CO2. Ya, CO2 ini menghasilkan gas rumah kaca karena CO2 ini akan berpengaruh terhadap lapisan stratosfer ya, stratosfer, sehingga yang kita katakan sebagai kejadian global warming ya. Kemudian juga Indonesia butuh untuk mengadopsi energi manajemen ya, energi manajemen supaya energi ini menjadi efisien di dalam kegiatan, terutama kegiatan industri ya. Nah, di dalam energi manajemen sistem ya, ISO 50001. Nah, ini adalah merupakan internasional standar, satu-satunya internasional standar yang mengatur tentang energi manajemen ya, energi. Nah, ini dimulai pada tahun 2010 ya, sebetulnya draftnya, dan dipublish dari 2011. Dan sekarang ada perubahan tahun 2018. Nah, kemungkinannya lagi adalah tahun ini ada perubahan lagi 2021 ya, untuk revisinya. Tapi dari tahun yang draft 2011 ke 2018 tidak signifikan perubahannya, hanya mengenai kebijakan manajemen ya. Nah, di sini juga energi manajemen sistem itu harus komprehensif ya, sebuah pendekatan yang komprehensif ya untuk melakukan efisiensi dan improvement secara berkelanjutan. Nah, kemudian juga ISO 50001 ini applicable untuk any organization ya. Jadi mau ukurannya kecil ya, atau mungkin dari sisi geographical location-nya itu jauh ya, dan susah dijangkau itu, tapi tetap harus, atau maksud saya applicable untuk semua organisasi, jenis organisasi ya. Oke, nah apa yang akan terjadi ya, akan dilakukan dalam ISO 50001 ini. Nah, di dalam standar ISO 50001 ini, dia intinya adalah to assist organization in making better use ya. Jadi making better use dari energy consuming asset. Jadi kita lebih menggunakan energi sebaik-baiknya, seefektifnya ya. Kemudian juga memfasilitasi untuk komunikasi ya, secara transparan penggunaan energi ya. Kemudian juga sebagai
acuan ya untuk energi manajemen best practice, energi manajemen praktis dan juga menjadi perilaku yang penggunaan energi secara baik ya, penggunaan energi secara baik dan tentunya untuk assist untuk facilities in evaluating the implementation dari new energy atau efisiensi teknologi ya. Dan juga kita ikut serta ya, ikut berpartisipasi dalam hal menurunkan greenhouse gases atau gas rumah kaca ya, secara lingkungan dia membantu untuk menurunkan terjadinya gas rumah kaca. Oke, next ya. Nah, standar itu kita tahu semua standar itu konsepnya adalah PDCA ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi ISO 14.000 ya, ISO 9.000 ya. Nah, itu biasanya konsep yang digunakan adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act ya. Nah, di dalam 50.001 juga sama strukturnya ya. Strukturnya itu adalah pertama untuk hal plan ya. Plan itu adalah mengerjakan atau mereview ya. Ada yang namanya energy performance indicator ya. Performance indicator. Nah, ini teman-teman kalau dengar energy management juga kata kuncinya ada ENPIs ya. Jadi energy performance indicator. Kemudian juga ada objektif. Ada objektifnya, ada targetnya, kemudian ada action plan-nya ya untuk melihat kesesuaian ya, dan juga kebijakannya. Nah, saya teman-teman tolong fokus bahwa energy performance indicator itu apa sih yang dimaksud energy performance indicator? Itu kalau kita umpamakan ya, kita bayar listrik sehari berapa sih gitu ya di rumah ya. Misalnya rata-rata 200.000 ya sebulan ya, sebulan. Berarti per harinya kita bisa hitung. Nah, itu adalah ENPI-nya. Jadi energy performance indicator. Apa kaitannya kalau dengan produk ya? Misalnya produk AMDK ya, air minum dalam kemasan yang kemasan gelas ya, kemasan gelas. Nah, dalam kemasan gelas ini berapa energi yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman atau AMDK tadi persatuannya. Jadi berapa satunya gitu ya. Berapa misalnya berapa watts yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk satu buah ya, satu buah AMDK, satu gelas AMDK gitu ya. Nah, itu disebut ANPR. Atau orang juga bisa nyebut sebagai benchmarking energi ya. Itu yang perlu dilakukan adalah ENPI, Energy Performance Indicatornya. Kemudian bagian part dari do ya, do-nya dari D-nya ya, jadi PDCA, D-nya itu adalah implement the energy management action plan. Jadi mengimplementasikan apa yang harus dilakukan dalam energi manajemen ya. Setelah kita menentukan energi performance indicator ya. Kemudian dari ENPI ini ada objektif, ada target, ada action plan. Nah, do-nya adalah implement. Kemudian bagian C-nya itu seperti halnya ISO lainnya ya, standar lainnya, itu adalah check atau monitor, measure proses ya, mengukur prosesnya, karakteristiknya seperti apa ya. Dan bagian A-nya itu adalah X atau take action to continually improve ya. Intinya kita bagaimana bisa melakukan improvement secara terus-menerus terhadap energi performance dalam energi performance indikator ini INMS-nya tadi ya. Oke. Nah, masuk ke dalam intinya ya, dalam ISO 50001 2018 tadi mungkin kita sudah tahu standar itu strukturnya sama, hampir sama ya. Very similar to that of ISO 14000 ya. Jadi hampir sama dengan sistem manajemen lingkungan ya, SML 14001. Nah, standar ini bisa digunakan secara atau distandarisasi atau diimplementkan secara independen ya, atau juga diintegrasikan dengan ISO lainnya. Misalnya dengan ISO 9001 dan 14001 ya, dan lain-lainnya.
Nah, ini juga ada namanya standar itu tetap menggunakan metodologi PDCA ya, Plan, Do, Check, and Act. Nah, ini dalam gambar satu kita bisa lihat pertama kita lakukan atau kita tentukan dulu kebijakan energinya, kemudian di planning, setelah di planning diimplementasi, kemudian dicek ya. Nah, baru kemudian ada yang namanya internal audit dan manajemen review ya. Kemudian seterusnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahwa continual improvement kalau kita lihat tadi sebelumnya adalah ada INPI, seandainya saya contohkan, pertama kita tentukan tadi adalah AMDK untuk satu gelas itu misalnya 20 watt energinya ya. Nah, INPI-nya sudah diketahui. Nah, untuk di manage-nya itu tentunya kita harus melakukan penghematan atau ada peluang-peluang atau opportunity untuk menurunkan energi dari proses atau dari orangnya atau dari metodologinya dan sebagainya ya. Nah, itu penghematan berarti kita menurunkan INPI misalnya dari 20 menjadi 18 untuk satu produk. Nah, itu adalah fungsinya dari salah satu energi manajemen sistem atau kita sebutnya sebagai energy saving program ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa men-saving energi. Tandanya sih sederhana aja. Kalau sudah bisa efektif melakukan energi manajemen sistem, berarti bill untuk bayar listriknya suatu industri itu makin lama makin murah ya, gitu ya. Atau kita sebut per produknya benchmarking atau INPI-nya tadi adalah makin turun. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa implementasi energi manajemen sistem di perusahaan terlaksana dengan baik. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini klausulnya sebetulnya. Klausulnya sama, Bapak Ibu ya. Semua sistem itu semua sama. Normatifnya sama ya, normatif. Skopnya, normatifnya, term and condition. Di sini ada 10 ya, 10 klausul. Nah, kemudian ada context of the organization, konteks dari organisasi, leadership, kepemimpinan, planning ya, perencanaan, kemudian support, dukungan, operation, dan performance evaluasi atau evaluasi kerja ya. Kemudian juga improvement. Nah, biasanya kalau mungkin saya jelaskan nggak cukup 1 jam, satu persatu. Tapi saya coba meringkas resume ya dari implementasi PDCA. Jadi teman-teman kalau untuk ISO itu mempelajarinya, kalau saya biasanya klausul inti ini bagaimana kita bisa masukkan ke dalam konsep PDCA ya. Begitu. Nah, ini saya coba lihat bahwa di sini ada bagian plan, do, check, and act ya. Plan, do, check, act. Nah, bagian biru ya, bagian yang berwarna biru ini adalah bagian plan-nya, di mana klausul yang terlibat ya di dalam plan itu adalah klausul 4, klausul 5, klausul 6, klausul 7 ya. Jadi ada klausul context of the organization, kemudian ada leadership, ada planning, ada support ya. Selain itu juga kalau untuk do, klausul yang terlibat dalam hal ini adalah klausul 8 ya. 8 yaitu operation, di mana klausul 8.1, 8.2, 8.3 ya. Ada operational, planning, design, procurement ya. Itu yang terlibat dalam konsep do di dalam ISO 50001. Ya, kemudian yang terlibat dalam konsep cek ya, dalam cek atau C-nya itu adalah klausul 9, performance evaluation, yang di dalamnya adalah ada klausul 9.1, 9.2, 9.3 ya. Kemudian untuk actionnya itu ada yang terlibat klausul improvement atau 10.1-nya adalah non-conformity and corrective action ya. Kalau tidak terjadi ketidaksesuaian dan kemudian apa koreksi kita. Kemudian juga apa yang menjadi langkah untuk mencapai continuous improvement yang berkelanjutan ya. Jadi teman-teman ini intinya klausul ini implementasi 4 yang terkandung adalah 4.1, 4.2, 4.3 ya, 4.4 ya. Kemudian 5, 5.1, 5.2,
5.3, kemudian 6 dari 6.1 sampai 6.6 ya. 7 juga dari 7.1 sampai 7.5. Nah, ini menjadi konsepnya. Oke. Ini ada understanding the organization, its context, kemudian understanding the needs ya dan sebagainya. Di leadership juga ada leadership and commitment, ada kebijakan energinya, ada role-nya, role organisasi, responsibility, terus wewenang ya dan semuanya. Planning juga seperti itu. 7 support juga seperti itu. Supportnya ada resource, ada kompetensi ya, awareness ya, communication, dokumentasi dan sebagainya. Kalau do kita ingatnya kalau do itu kan kalimat kerja ya, kata kerja ya. Kata kerja berarti kita ingatnya operation ya, operation. Operation itu ada operation planning and control, kemudian design juga procurement ya. Cek, kalau bagian cek itu ada performance evaluation. Kalau action itu kaitannya dengan improvement ya, improvement bagaimana kita mengimprove proses kita seberapa efektif sistem energi kita, kemudian untuk masukkan menjadi continual improvement ya. Oke, selanjutnya adalah rekrutmen dari masing-masing ya. Saya coba jelaskan yang inti-inti aja ya, inti-inti saja dari klausul tadi ya. Dari konsep PDCA tadi ada masuk ke dalam P-nya itu klausul 4 gitu ya. Nah, ini bagian-bagian tertentunya saja. Pertama adalah manajemen responsibility. Jadi di sini adalah komitmen dari manajemen, terutama top manajemen untuk support ya, support INMS dan juga untuk melakukan improvement dan juga effectiveness ya di dalam organisasi mengenai performance energi ya, energi yang digunakan. Kemudian rules-nya ya, rule responsibility dan authority. Nah, di sini di dalam energi manajemen sistem ciri khasnya adalah ada namanya energy manager dan tentunya kalau ada energy manager ada energy team ya, ada energy team. Nah, ini sesuai juga dengan undang-undang tadi ya, undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Ya, baik. Pak Miftah? Apa dari saya yang terhambat apa dari Pak Miftah? Saya juga terhambat nih, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, sambil menunggu Pak Miftah masuk lagi, Bapak Ibu semua silakan pastikan Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi Mika Pro untuk Bapak Ibu semua dapat e-sertifikat secara gratis. Ya, silakan nanti Mas Arif dibantu untuk koneksi ke Pak Miftah dulu. Jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi caranya ini saya sudah tulis di kolom chat. Kalau misalkan masih kesulitan untuk order e-sertifikat, pastikan Bapak Ibu semua sudah mengedit bagian profil dulu. Edit dulu, ada profil bawah, klik profil, edit, lengkapi dulu data-datanya sampai ke page 2, balik ke home lagi. Setelah ke home, order lagi bagian soft skill itu. Nah, syarat untuk dapat e-sertifikat gratis ada 2. Yang pertama, ya, ikut webinarnya. Sampai dengan minimal session kedua, kita ada absensi. Jadi yang dapat sertifikat itu yang sudah absen. Yang kedua, pastikan Mika Pro Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sudah yang platinum. Jadi kalau Mika Pro-nya sudah silver, segera di-upgrade. Ya, karena platinum itu kita kasih free, yaitu 3 bulan. Nah, selama itu Bapak Ibu semua silakan ikut webinar sebanyak-banyaknya, lengkapin semua ilmunya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Maaf tadi gangguan sinyal dan kabelnya kayaknya. Oke, untuk objektif the plan ya, the plan-nya ini adalah tadi ya ENPI. Nah ini yang paling bagian penting di energy management system yaitu ENPI atau Energy Performance Indicator, atau orang menyebutnya juga sebagai benchmarking energi ya, benchmark energi.
yaitu mendevelop kuantitatif atau mengukur energi performanya. Tadi ya, Bapak Ibu, untuk menentukan berapa watt sih produk kita dalam menghasilkan produk kita, berapa energinya gitu ya. Nah, dari energi itu kita bisa ukur. Tentunya bisa kita ukur berapa yang harus kita turunkan ya, artinya untuk bisa dilakukan konservasi ya, konservasi energi itu penghematan. Nah, dari proses tentunya ada bagian-bagian, Bapak Ibu, ada bagian-bagian yang bisa kita efektifkan sebetulnya dari proses produksi ya, dari proses produksi atau dari proses komunikasi atau dari proses administrasinya dan sebagainya ya. Kemudian objektif target ya, objektifnya setelah kita mendapatkan kuantitatif dari energi performance itu, baru kita melakukan keputusan ya, performance bagaimana nih energi kita mau dilakukan seperti apa, di manage-nya, decide on energy performance improvement, supaya terjadi improvement ya. Jadi di sini adalah objektif dan target dari improvement goals-nya ya. Kemudian dilakukan energy management action plan ya. Plan the action ya. Jadi responsibility dan metode yang dibutuhkan tuh untuk mencapai improvement itu seperti apa ya. Dituliskan atau dibuat plannya ya. Dibuat plannya. Next adalah bagian do-nya. The do dari ISO 50001 yaitu antara lain kompetensi ya, kompetensi, training, kemudian awareness ya, seperti yang sekarang ini ya kita lakukan ya, untuk melihat bahwa kita aware terhadap energi ya yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ya, perusahaan. Kemudian juga communication ya, communication antara internal dan eksternal ya, internal dan eksternal, kita melaporkan. Oh ya, untuk yang tadi ya, yang di atas 6.000 TOE tadi ya, suatu pabrik, suatu perusahaan yang menggunakan itu kan wajib ya, wajib melakukan audit manajer, dan itu harus dilaporkan. Terutama pelaporannya ke pemerintah adalah di EBTKE ya, energi baru terbarukan, di ESDM tentunya ya, ke ESDM untuk melakukan dikomunikasikan apakah energi kita itu bisa dilakukan konservasi atau penghematan atau efektivitas ya. Kemudian dokumentasi di dalam the do ini ada bagian documentation, jadi maintain document information on the INMS ya. Kemudian juga kontrol dokumen. Kalau ini biasa ya, Bapak Ibu, kontrol dokumen itu dalam ISO itu biasa ya dilakukan. Yang belum biasa mungkin masalah kompetensi training, awareness-nya, dan kemudian komunikasinya harus dilakukan pelaporan ya. Pelaporan. Kemudian the do yang lain adalah operation control, design dan procurement ya. Nah, ini dalam hal procurement juga energy performance factor salah satunya adalah procurement ya. Kita bisa menentukan atau memutuskan kapan signifikan energi itu dimasukkan dalam proses procurement ya, gitu. Kemudian bagian the check dalam ISO 50001 dicek. Ceknya itu adalah monitoring, measurement, and analysis. Yang pertama ya, jadi monitor, measure, analysis the key characteristic of activity ya. Jadi aktiviti yang berpengaruh ya secara karakteristik dalam mendetermine energy performance ya. Jadi teman-teman, saya pernah melakukan penentuan energi performance indikator ya di sebuah pabrik AMDK ya. Amerika. Ternyata teman-teman dalam sisi energi ya, ternyata dari sisi energi Aqua Gelas itu ya, jadi nyebut merek ya. Maksudnya AMDK Gelas itu yang lebih besar energinya adalah pada saat molding ya, proses moldingnya, molding plastiknya. Jadi bukan inti produknya justru ya. Padahal core produknya adalah air kan ya, proses air ya. Tetapi yang energi yang paling besarnya adalah yang berpengaruh itu adalah gelas plastiknya. Itu salah satu contoh ya. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa melihat bahwa energi yang paling besarnya adalah produknya, tetapi pada saat proses produksi ternyata ada bagian lain yang berpengaruh banyak ya.
Kemudian evaluasi ya, evaluasi of compliance itu kita coba lakukan evaluasi ya. Kalau kita sudah menggunakan atau mengimplementasikan ISO 50001 tadi, kita evaluasi apakah secara legal ya applicable requirement-nya, kemudian juga seberapa efektif ya, efektif dari sistem yang sudah kita terapkan. Dan tentunya internal audit merupakan salah satu bagian dari konsep the check ini dalam ISO 50001. Nah, kemudian the check juga mengatur mengenai the non-conformity ya, correction, corrective, dan preventive action ya. Juga kontrol record-nya. Jadi maintain information that indicate the result achieved or provide evidence of the activities. Ya, ini kontrol record. Jadi bagian yang harus sebagai referensi kita untuk melanjutkan continual improvement. Ya. Next adalah juga the X, salah satu bagian dari the X adalah management review. Ya. Nah ini di dalam semua ISO sama ya, semua ada management review. Ya. Oke, nah ini adalah perbandingan teman-teman, perbandingan antara apa yang terkandung dalam undang-undang ya, dalam peraturan pemerintah SDM nomor 14 tahun 2012 dengan apa yang tergantung dalam ISO 50001 versi 2018 ya. Jadi mengenai account of energy manager ya. Jadi harus ada energy manager ya di dalam sebuah organisasi apabila akan menerapkan ISO 50001. Di ISO juga seperti itu ya. Di ISO di klausulnya mengatur bahwa ada penunjukan energy manager. Kemudian juga ada energy management team ya. Kemudian kalau untuk kompetensi juga harus tersertifikasi ya. Untuk di nomor 14 ini kompetensi sertifikasi of energy manager. Nah, energy manager ini biasanya kalau untuk yang di sini itu harus tersertifikasi HK ya. Jadi HK itu himpunan ahli konservasi energi ya. Oke. HK certified. Kemudian ada energi konservasi program ya. Di sini juga ada di dalam ISO 50001. Jadi sebetulnya kalau kita perintah dan ISO 50001 ya. Jadi maksud saya gini ya. Kita alih-alih mengimplementasikan ISO 50001 juga memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah ya. Gitu. Jadi sebagaimana yang diatur oleh Kementerian SDM nomor 14 tahun 2012 ya. Oke, nah ini conclusion-nya atau kesimpulannya ya, implementasi dari ISO 50001 itu sebetulnya selain kita menerapkan ISO itu sebagai komoditi apa ya namanya tools untuk menaikkan performance energi ya. Pertama kita juga comply with legal atau secara hukum kita legal untuk energi, pemakaian energi juga kebutuhan energi, kebutuhan lainnya ya. Kemudian kita juga mereduksi cost sebetulnya di sini ya. Jadi teman-teman ada beberapa perusahaan justru dia tidak belum implementasi ISO 50001 secara utuh, tetapi sistem ini diadop untuk sebagai saving program, jadi saving energy program. Kemudian kita juga akan mendapatkan improvement dari energy performance ya, dari tahun ke tahun kita improve ya energy performance-nya. Dan kemudian juga ada kita improve utilisasi dari personel ya tentunya, dan juga sumber daya lain ya, sumber daya lainnya kita improve utilisasinya. Dan tentunya juga kita menggunakan energi secara efisien ya karena terjadi konservasi. Nah, secara langsung itu adalah hal-hal yang akan didapat apabila kita mengimplementasikan ISO 50001 ya. Sedangkan untuk secara tidak langsungnya ya, secara tidak langsung itu kita bisa mereduce daripada impact of environmental atau terjadinya tadi ya gas rumah kaca. Jadi teman-teman jangan berpikir kita tidak mengkonsumsi, tidak berkontribusi dalam hal penurunan GHG apabila kita melakukan penurunan atau penghematan energi di rumah ya. Karena listrik itu kan sebetulnya menggunakan bahan bakar ya, teman-teman. Ada yang bahan bakar gas, ada bahan bakar batu bara, ada bahan bakar fuel oil ya.
Nah, bahan bakar itu kan sebetulnya dibakar akan menjadi CO2 ya. Semua akan menjadi CO2 dan CO2-nya ini akan berpengaruh terhadap lapisan ozon, lapisan stratosfer tadi. Sehingga sebetulnya kita ada kontribusi untuk reduksi greenhouse gases ini. Nah, implementasi step-nya dalam ISO 50001, apa yang harus kita lakukan dalam implementasi ya? Pertama adalah kita putuskan mau implementasi ISO 50001 atau tidak. Itu. Kemudian kita tunjuk appoint energy manager atau energy team. Kemudian review existing proses ya. Jadi existing yang sekarang ini kita proses di dalam proses produksi misalnya seperti apa penggunaan energinya. Kemudian kita establish ya, align with energy, kebijakan energi ya, kebijakan energinya kita tetapkan. Kemudian create awareness and training dulu ya, awareness untuk sistem manajemen energi dan identifikasi dan development untuk dokumentasi ya. Nah, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10. Nah, di ini sekarang di tempat kerja saya di Kasurin bisa provide. Jadi carry out energy review. Jadi mereview energi yang digunakan. Kemudian establish measuring and monitoring requirement. Nah, ini bisa juga monitoring digunakan di identifikasi signifikan area ya dari energi konsumsi yang dikonsumsi ya. Misalnya dari boiler, dari pompa ya dan sebagainya. Biasanya itu yang besar-besar kan energi consumption-nya kan besar gitu ya. Ya. Kemudian kita juga list all other opportunity. Jadi teman-teman, kalau sudah ada langkah 7, 8, 9, baru sebetulnya list all the opportunities of energy saving. Dari situ baru kelihatan apa alat-alat apa yang sebetulnya kita atau mesin-mesin apa yang bisa kita lakukan energy saving. Ya. Nah, ini yang saya tandai. Kalau misalnya ada kebutuhan boleh ya Bapak Ibu ya untuk dilakukan carry out energy review ya. Kemudian set dari situ baru kemudian set objective and target ya in line with energy policy ya. Kemudian baru prepare, implement action plan dan monitor ya. Seperti biasa dilakukan internal audit, kemudian manajemen review sekali, gap assessment, baru ready for certification ya. Step 1 audit, step 2 audit, baru certification. Oke, dari saya itu dulu teman-teman yang bisa saya sajikan. Mungkin saya kembalikan ke Mas Aris. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Miftah atas pemaparannya. Baik, luar biasa. Ini sudah banyak banget pertanyaan Pak Miftah ya dari kolom chat di Q&A. Nah, sebelum kita bahas tentang pertanyaan yang akan kita jawab, saya akan menginformasikan terlebih dahulu informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Apa itu informasinya? Ini dia informasinya. Oke, Bapak Ibu semuanya, baik. Buat yang belum platinum ya untuk aplikasi Mika Pro-nya, saya mengingatkan sekali lagi untuk segera update aplikasinya dari silver menjadi platinum. Bagaimana Mas Arief tahu caranya kalau misalkan akun saya masih silver? Nah, di sini kartunya masih warna silver, kemudian di atas nama, di sebelah logo itu ada tulisan silver. Cara update-nya adalah lakukan klik yang ada tulisan upgrade platinum. Maka nanti kartunya akan berubah menjadi hitam seperti ini dan seluruh modul pelatihan dan regulasi akan bisa diakses juga mendapatkan e-sertifikat. Maka dari itu, yuk sama-sama kita upgrade terlebih dahulu untuk memiliki sertifikat dan modul-modul pelatihan yang bisa digunakan dalam melamar pekerjaan. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ingin informasikan bahwa beberapa video yang sudah kami upload, baik itu tentang webinar kolega ataupun pertanyaan seputar K3, sudah kita upload di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Bisa di-search dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan informasi ketika upload. Baik, kami informasikan lagi beberapa pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Media Tama. Silahkan Pak Denny. Oke, bagi teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang ingin melanjutkan pelatihannya menjadi lebih kompeten lagi, ikut sertifikasinya yang ahli K3 umum. Kenapa? Karena ahli K3 umum ini banyak sekali dibutuhkan untuk di Jobstreet, JobsDB, LinkedIn, semua lowongan kerja itu meminta rata-rata ahli K3 umum. Ya.
Tapi ini pendidikannya minimal D3 berijazah. Oke, nah bagi teman-teman semua yang ijazahnya SMA, SMK, nggak perlu khawatir kalau memang yang Kemenaker ahli K3 umumnya belum bisa, ikut yang sertifikasi keluaran dari BNSP. Jadi ada operator K3 umum, teknisi K3 umum, nah ini bisa di sini ya teman-teman semua. Gunakan fasilitas untuk early bird H-10 lunas, itu ada diskonnya juga sebesar 500.000. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah ahli K3 umum Kemenaker, jangan stop dulu, lanjutkan lagi untuk yang lebih expert lagi, namanya auditor SMK 3. Kenapa? Karena mau jadi auditor SMK 3 harus ahli K3 umum Kemenaker terlebih dahulu. Ikut ini ya, teman-teman semua ya. Nah, kalau teman-teman semua memang bekerja di perusahaan yang memang kompetensinya dibutuhkan adalah bidang kelistrikan, khususnya pekerjaan-pekerjaan proyek ke PLN, jadi kontraktor PLN, vendor PLN, atau melakukan instalasi ada genset lebih dari 200 kVA, wajib ahli K3 listrik spesialis seperti ini ya. Jadi teman-teman semua bisa ikut nanti 19 Agustus kita akan running kembali. Nah, kalau teman-teman semua tamatan SMA, SMK, kalau nggak bisa ikut ahlinya, ikut yang teknisinya. Nah, ini teknisinya kita lakukan secara blended training, teoritisnya melalui online Zoom, dan nanti ada prakteknya, insya Allah itu di PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, itu 1 hari. Jadi totalnya ada 8 hari untuk ikut sertifikasi teknisi K3 listrik. Nah, bagi teman-teman semua yang berkecimpung di kontraktor konstruksi, kalau belum punya sertifikat ahli muda K3 konstruksi, ini disarankan sekali nih teman-teman semua, tanggal 18 Agustus kita akan running, dan ada voucher-voucher terus kalau teman-teman semua ikut, ada voucher potongan 100.000 juga ya. Silakan teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua sudah kerja di konstruksi, ngawasi scaffolding, ngawasin perancah. Nah, di sini juga teman-teman semua bisa ikut sertifikasi supervisor perancah. Ini masih ada diskon ya, 1 juta nih diskonnya kalau teman-teman semua masih melakukan pembayaran sebelum tanggal 27 Agustus. Silakan teman-teman semua ya. Nah, kalau perusahaan teman-teman semua mengimplementasikan SMK 3 ISO 45001 pasti diminta nih ada orang yang bertanggung jawab untuk penggunaan APAR atau keadaan darurat, khususnya kebakaran. Nah, ini pas sekali nih untuk teman-teman semua yang tamatan SMA, SMK, ikut petugas peran kebakaran kelas D, ini juga masih ada diskon 2 juta. Ya, lumayan nih diskon 2 juta, teman-teman semua lakukan pembayaran sebelum tanggal 22 Agustus. Ya. Ini juga tambahan juga kalau teman-teman semua tertarik juga atau perusahaannya sedang mengimplementasi SMK 3 atau ISO 45001 pasti diminta. Petugas P3K-nya berkompeten nggak? Di sini juga ada diskon nih. 2 juta juga teman-teman semua. Silakan ikut petugas P3K di tanggal 6 September 2021. Nah, ini produk kita yang baru. Kalau teman-teman semua mau lebih hemat, ada paket combo ya. Ada petugas peran kebakaran plus petugas P3K cuma 8,4 juta saja. Kalau teman-teman ikut yang normal itu kisaran 12 jutaan ya. Termasuk juga paket konstruksi dan perancah kita gabung jadi 1 paket. Jadwalnya kita tempetin kayak gini ya, jadi tidak akan berbenturan. Nah, ini silakan ikut teman-teman semua paket combo, tapi pembayarannya wajib menggunakan Tokopedia atau Yuk Bisnis. Kita ada platform yang kita kerjasama di sana. Tertarik dengan jaket Media Tama. Silakan lanjutin. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu adalah beberapa training dan sertifikasi yang akan diadakan di Media Tama. Dan jika ada yang ingin informasi detail atau lebih lanjut mengenai pelatihan sertifikasi Kemenaker RI ataupun BNSP atau bahkan in-house nanti, bisa segera hubungi di 021-2254-5432 atau bisa menghubungi di WhatsApp Pak Beni di 0899338643. Dan pastikan sudah memfollow Instagram @mediatama, juga Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, dan jangan lupa untuk follow TikTok juga YouTube di Kacik Deni. Oke, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk seperti K3, APAR, kemudian P3K atau APD, bisa segera hubungi di 021-2254-5432. Dan menariknya adalah jika ada yang ingin sharing ilmu dan
ingin mendapatkan passive income bersama kolega, kami membuka kesempatan bagi para instruktur untuk bergabung di komunitas Instruktur Media Tama 2021. Bapak Ibu semuanya bisa menghubungi di 0822 111 30869. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu adalah informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Lanjut, kita akan bahas tentang pertanyaan nih Pak Miftah. Sudah banyak pertanyaan yang muncul. Kita akan jawab dari pertama nih, dari Pak Naryo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada ketentuan pasal hukuman jika kita atau suatu industri tidak melaksanakan aturan yang telah dibuat? Silakan Pak Miftah. Oke, ya, menurut Undang-Undang Nomor 70 ya sebetulnya ada beberapa plus minus ya. Kalau kita implementasi itu tentunya plus ya. Plus itu juga membantu dalam hal peringkat proper ya. Kemudian selain itu juga untuk beberapa perusahaan yang multinasional sebetulnya yang mereka itu dapat funding dari World Bank atau Asian Development Bank, dia akan dapat soft loan seperti itu. Nah, bagaimana kebalikannya apabila tidak menerapkan, dia ada ketentuan hukumnya. Cuma kalau ketentuan hukum ini saya belum fasih untuk apa saja yang bisa dilakukan. Yang jelas itu dilakukan pemantauan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah SDM, Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Hermawan mengenai audit energi dan audit ISO 50001 itu sama atau tidak. Kemudian yang kedua, perusahaan yang bagaimana yang wajib ikut audit ISO 50001. Oke, kalau audit energi ya, bahasanya audit, tapi sebetulnya bukan audit ya, tapi lebih kepada inspeksi untuk menentukan baseline. Baseline-nya energinya berapa? Nah, itu kan susah ya, Pak. Tapi sederhananya begini ya. Misalnya suatu pabrik itu bayar listriknya 400 juta per bulan ya, gitu ya. Kemudian kapasitas produksinya misalnya 4 ton ya sebulan. Berarti tinggal dibagi aja itu. Nah, itu adalah merupakan suatu baseline dari listrik yang digunakan saat ini. Nah, itu. Tadi pertanyaannya apa lagi Mas Arif? Satu lagi, sorry. Perusahaan yang bagaimana yang wajib ikut audit ISO 50001? Oke. Nah, tadi bedanya antara energi audit ya atau energy assessment itu sebetulnya bisa dilakukan bagi yang sudah implementasi maupun yang belum ya. Biasanya sih yang belum melakukan implementasi ISO 50001 untuk melihat action itemnya ya, action item yang harus di manage itu kan dia harus punya baseline dulu, baseline energi ya, energi yang digunakan. Baru kemudian setelah mengimplementasi, nah untuk tujuan sertifikasi ISO 50001, nah itu perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasi tentunya perlu audit sertifikasi ISO 50001. Jadi ada dua teman-teman. Mungkin kalau bahasa dalam ISO yang energi audit atau energi assessment itu seperti halnya kita gap assessment. Begitu ya Pak Denny ya biasanya ya. Gap assessment kan kita sebelum menentukan kebijakan, sebelum menentukan PDCA-nya itu, plan do check and act-nya itu biasanya kita kan gap assessment dulu. Nah, hanya saja gap assessment dalam energi ini perlu detail ya. Setiap mesin kita harus lihat karena nanti akan menjadi opportunity ya. Menjadikan opportunity sebagai suatu kebijakan ya. Misalnya kalau saya lihat dari sistem produksi itu kan paling banyak yang membutuhkan energi itu seperti boiler, kompresor ya, apalagi proses-proses produksi yang melibatkan panas dingin ya, misalnya suhunya naik kemudian turun lagi gitu ya. Nah, itu energinya pasti banyak digunakan. Tetapi kalau tidak stabil misalnya atau ada ketidaksesuaian, nah itu adalah peluang kita untuk masuk menurunkan ENPI tadi ya gitu. Oke, Pak Miftah, kalau misalkan saya ngelihat tuh ada banyak BUMN atau banyak kontraktor kalau mau tender di ESDM atau di PLN atau di beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan energi itu mewajibkan di CSMS atau di dokumen
persyaratan administrasi mewajibkan ISO 50001. Apakah benar itu, Pak? Ya, beberapa memerlukan karena tujuannya kan sama-sama ya, Pak Denny dan teman-teman. Jadi kalau tadi kan kita ada bagian procurement ya, Pak Denny ya. Procurement merupakan salah satu klausul di dalam 6 titik berapa tuh saya lupa ya, belum hafal juga. Nah, procurement ini jadi satu bagian. Jadi dalam hal sustainability ya, stakeholder juga harus ikut serta ya. Maksudnya dalam hal ini vendor ya. Dalam hal ini vendor, rantai ekonomi yang sustainable kan vendornya juga bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi bagian kebijakan ya. Misalnya dalam hal pemenuhan energi efisiensi, tentunya mereka juga harus punya sertifikat ISO 50001 sebagai peserta tender gitu Pak. Oke. Ini dari Pak Taqiyuddin juga bertanya, kalau untuk menjadi seorang auditor ISO 50001, apakah harus kita ikut sertifikasi khusus seperti IRCA atau cukup training aja, awareness atau in-house, atau seperti apa Pak untuk menjadi auditor ISO 50001 untuk dapat mengaudit di perusahaan? Ada sama. Jadi kalau untuk audit tujuannya adalah audit sertifikasi ISO 50001, sama dengan ISO lain-lainnya, ada yang IRCA itu ya, register IRCA ya. Tapi kalau untuk yang audit energi tadi yang melakukan gap assessment ya, teman-teman, itu bukan IRCA, tapi yang dari HK itu, Himpunan Asosiasi Konservasi Energi itu Pak. Itu dari HK. Jadi berbeda Pak ya kompetensinya ya, berarti ya. Untuk energi ada juga untuk keperluan pemenuhan persyaratan ISO ya. Tuh. Jadi bedanya sih begini teman-teman ya. Kalau yang tadi HK itu audit energi, tapi sebetulnya bersifat konsultansi, ya. Bersifat konsultasi karena apa? Menentukan, kita bareng-bareng studi ya. Studi dulu melihat masalahnya energi ini pemborosan di mana terjadi, misalnya di bagian boiler, di bagian pemanasan atau pendinginan ya. Atau mungkin di HPAC-nya, itu juga menjadi satu bagian ya. Misalnya bagian pompa ya, yang sebetulnya bisa dilakukan secara gravitasi, tapi kita lakukan pakai pompa, nah itu jadi satu bagian yang menjadi opportunities untuk dilakukan saving energi ya. Gitu. Ini saya lanjutin lagi nih Pak. Pak Lutfiana Aziza nih dari Mbaknya nih ya. Saya ingin bertanya mengenai manajemen energi. Ini apa hubungannya dengan kecelakaan nih Pak? Misalkan menghitung atau memperkirakan saat terjadinya kecelakaan, apakah ada perhitungan sendiri proses produksi? Mungkin hubungan antara sistem manajemen energi dengan sistem manajemen K3 kali, maksudnya gitu Pak, yang mengakibatkan kecelakaan terhadap tabung atau terhadap mesin-mesin panas dan lain-lain. Ya, kalau terjadi ekses ya pasti ada hubungannya pasti ya. Ekses energi itu pasti di dalam ISO 45001 juga ada 45000 ya, ada kaitannya gitu ya dan K3. Dan pada saat sebetulnya ada bagian khusus di dalam energi manajemen itu mengenai K3-nya Pak Denny. Jadi memang di dalam sistem manajemen energi ini sudah include juga sistem manajemen K3 ya. Betul. Tapi kebanyakan kalau di dunia bisnis itu Pak, kalau kontraktor mau tender nih, ada tanya juga nih, perusahaan apakah wajib ISO pada saat tender untuk kontraktor ME, Mechanical Engineering? Karena saya lihat juga kebanyakan kalau tender itu hanya 3 itu aja Pak, 9.000, 14.000, 45.001. Nah ini apakah kontraktor ME juga ditanya kayak gitu Pak, ini dari Pak Heri Supriyanto? Sekarang udah mulai ya Pak, udah mulai dilakukan ya. Karena sebetulnya energi manajemen itu kan merupakan setting awal ya. Setting, apalagi kalau bagian mechanical electrical ya, itu menjadi satu bagian. Begini teman-teman, jadi auditor energi itu sebetulnya secara teknis ada 2. Jadi auditor thermal sama auditor elektrik ya. Ini kan yang menjadi listrik kan menjadi energi kan itu 2 ya. Thermal atau proses panas dingin ya, dan elektrik. Nah, biasanya kalau kita melakukan audit energi secara teknisnya, teknikalnya, itu yang dilihat adalah 2 itu. Jadi di elektriknya maksudnya dari listrik yang dari PLN gitu ya,
kemudian di prosesnya, thermal proses terutama yang menjadi potensi yang tentunya trennya itu pasti ada opportunity untuk diturunkan. Oke. Lalu Pak, misalkan nih, Jadi kebanyakan background-nya produksi ya, produksi. Sorry. Nih Pak, apakah nih Pak Arbianus nanya juga nih, apakah di dalam sebuah perusahaan itu ada HSE manager atau manager khusus untuk energi, Pak? Apakah bisa dirangkap dengan HSE manager terkait dengan tim energi manajemen ini? Jadi kan tadi sebetulnya ISO yang paling similar ya, yang ekivalen dengan 50.001 itu adalah 14.001. Oh, 14.001 ya. Jadi kadang-kadang memang energy manager ini sekaligus HSE manager. Biasanya. Itu lebih aman lah seperti itu ya. Nyambung ya. Nyambung. Jadi sah-sah aja Pak ya kalau misalkan ada perusahaan yang menggabungkan energy manager sama HSE manager gitu digabung jadi satu. Paling sesuai memang HSE ya. Ketimbang misalnya kita dengan integrasi dengan ISO 9001 ya, itu agak berjauhan gitu. Jadi paling dekat adalah dengan organisasinya ISO 14001. Jadi kalau kita ngomongin sistem Pak, ada beberapa perusahaan digabungin Pak. QHSES. Kalau ditambah N lagi HQHSE in S gitu kan. Q-nya quality 9001, health-nya and safety itu K3-nya, E-nya itu environment, S-nya lagi di ujung tuh security, Pak. Ya perkap. Nah, perkapnya diambil juga. Lalu kalau mau tambah energi HQHSESEN gitu kan, Pak. Energi. Wah, itu ngerangkap-ngerangkap itu. Jadi kalau organisasinya kecil boleh Pak ya, tapi kalau organisasinya yang besar diusahakan ya dipisah-pisah lah ya. Untuk lingkungan ada, untuk energi ada, untuk K3 aja. Kalau digabung semua puyeng juga. Saya aja Pak kalau suruh, saya aja walaupun saya punya kompetensi 9.000, 14.000, 45.001, ketika saya diminta audit, walaupun saya sudah punya semua IRKA itu Pak, saya cenderung ke K3 Pak. Termasuk teman saya, misalkan dia punya background mutu, terus diminta untuk ngaudit integrasi. Hasil temuannya itu semua mutu. Saya selalu ingetin, hoi, kalian itu ngauditnya integrasi, K3-nya mana? Saya bilang kayak gitu. Termasuk saya, ketika saya ngaudit nih Pak, lucunya, auditnya kan integrasi, mutu, K3 lingkungan. Kecenderungan temuan saya itu ke K3. Makanya ini sebenarnya harus dipisahin, lebih baiknya gitu Pak ya. Betul. Dipisahin. Nah, adapun kalau bisa disatuin itu yang selaras aja, yang similar ya. Gitu. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, ini agak mendalam nih Pak. Pak Jogi. Pak Jogi ini kayaknya udah belajar nih manajemen energi. Dia bilang seperti ini. 6.4. Energi performance indikator dan energi baseline itu bedanya di mana Pak? Apakah ada contoh dokumennya, pemenuhannya seperti apa? Jadi kalau baseline memang tadi ya hasil tetapan yang kita sudah lihat prosesnya ya. Prosesnya seperti apa dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa produk kita ini membutuhkan sekian watt ya untuk suatu produk. Nah, itu adalah hasil baseline ya. Tetapi kalau untuk performance indikator tuh seperti halnya kita dalam ISO yang lain itu KPI-nya ya. Performance indikatornya apa di dalam setiap proses itu. Misalnya dalam proses pemanasan dan sebagainya itu yang menjadi performance apa untuk bisa diturunkan. Misalnya dari proses A ke B, B ke C gitu ya. Seperti itu Pak. Dan berapa bisa sampai berapa persen dia bisa diturunkan ya. Seperti halnya performance indikator. Jadi bedanya itu kalau yang satu memang kan kuantitatif ya, yang satu presentasi gitu Pak. Nah, itu ya. Dokumennya seperti halnya ISO lainnya Pak. Baseline itu sebagai hasil gap assessment ya, gap assessment. Sedangkan untuk performance itu targetnya ya, targetnya. Yang pasti kalau target berarti harus smart Pak ya, spesifik, measurable, reasonable, time bound gitu ya, timeline ya. Gitu ya Pak. Bagian yang tersulit di NMS itu adalah menentukan baseline tadi ya. Oh, baseline-nya ya. Baseline-nya, makanya kadang-kadang perlu konsultan gitu ya, seperti itu. Untuk menentukan baseline karena kita kadang-kadang susah ya tujuannya menyatukan antara energi yang dihasilkan dari listrik ya dengan energi yang dihasilkan dari pembangkit sendiri kan.
Jadi ada beberapa aktivitas kan yang memang dia aktivitas industri yang punya pembangkit sendiri ya. Itu misalnya kalau mineral, mining ya sama oil and gas kan kebanyakan itu pembangkitnya sendiri. Oke, gitu ya Pak Jogi ya. Kalau misalkan Pak Jogi sedang mengimplementasikan ISO 50001 dan kesulitan, bisa juga menghubungi Media Tama atau langsung ke Pak Miftah untuk jadi konsultannya gitu Pak ya. Ya boleh. Kebetulan kami memang mengerjakan yang baseline itu ya. Baseline. Oh, gitu ya. Bisa juga langsung ke Karsurin Pak ya. Nanti langsung menghubungi Pak Miftah. Oke, ini lanjut lagi nih Pak. Muhammad Rizal Pambudi, dia bilang kayak gini, dia ini ada seorang mahasiswa dari Teknik Lingkungan UPN Jatim nih. Nah, dia tertarik sekali dengan energi nih. Apa skill teknis yang harus dimiliki oleh manajer energi atau staf energi nih Pak? Satu dulu pertanyaan itu. Skill teknis dari pengalaman teman-teman ya, biasanya kalau nggak mesin, elektrik gitu ya. Teknik mesin, elektrik. Dan satu lagi kimia, teknik kimia. Teknik kimia, jadi artinya yang penggabungannya ya, penggabungan antara listrik dan mesinnya itu kan kimia tuh. Karena skillnya itu harus ada yang bisa traceability secara mesin ya, kemudian traceability secara elektrik, kemudian secara proses gitu. Jadi 3 itu. Dan di HK ya, di Asosiasi Konservasi Energi juga sertifikat kompetensinya itu berdasarkan background-nya. Jadi kalau misalnya elektrik berarti dia adalah thermal ya, elektrik ya. Kalau dari mesin biasanya yang thermal itu. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang sarjana teknik lingkungan itu bekerja juga suatu saat jadi manajer energi, nggak masalah gitu ya Pak ya? Oh, kalau lingkungan malah seperti saya Pak, koordinatornya dia. Waduh, mantap itu ya Pak Rizal ya. Oke. Nah, kira-kira nih pertanyaan kedua nih, hambatan terbesar dalam mengimplementasikan manajemen energi di Indonesia ini seperti apa, Pak? Mungkin dari teknologi atau dari edukasi ke masyarakat. Contoh misalkan kayak saya nih, misalkan bangun rumah harus pasang yang untuk energi dari surya sehingga disimpan di baterai sehingga bisa dipakai untuk pemanas air dan lain sebagainya. Atau apa, Pak? Kira-kira hambatan terbesarnya? Apa masih mahal teknologi ini, Pak? Jadi yang perlu diingat begini ya, kalau dalam energi manajemen sistem itu bukan berarti kita menggunakan energi alternatif yang terbarukan gitu ya, yang pokoknya memanfaatkan AIU gitu ya. Yang menjadi langkah pertama seperti halnya di hierarki ISO 14000 ya, pengendaliannya kan ada hierarki eliminasi ya. Nah, jadi apa yang bisa kita hilangkan yang tidak efektif, penyebab tidak efektif ya kita hilangkan dulu gitu Pak. Kemudian kalau yang bisa substitusi dulu gitu. Nah, itu dulu. Jangan dulu berpikir, oh ini teknologinya harus diganti nih. Jadi fokus dulu kepada teknologi konservasi. Nah, kelemahannya energi konservasi ini nggak gampang, gitu Pak. Nggak gampang. Maksudnya melakukan penghematan ini kan dulu kita pernah ingat di tahun 2000-an ya, rumah itu ditawarkan untuk memasang inverter ya, untuk menurunkan bayar listrik kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin salah satu teknologi itu Pak, yang untuk menurunkan itu gitu kan. Tapi sebetulnya efektif yang di sini kan bukan berarti menambahkan ya, tapi fokus dulu kepada menghilangkan, eliminasi. Kalau dihilangkan tidak bisa, baru substitusi ya, diganti ya, ganti. Kalau nggak bisa juga dengan administrasi ya, misalnya dengan training atau prosedur-prosedur ini nyalakan kalau butuh saja atau gimana kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi fokus dulu seperti itu sebetulnya. Supaya tidak mahal jadinya gitu ya. Betul. Jadi tidak mesti ngerubah energi, misalkan kita dari PLN langsung ubah ke substitusi mengganti surya, bisa jadi nanti pas mengganti energi surya justru lebih mahal, Pak ya. Lebih baik lakukan bisa juga rekayasa engineering gitu kan, Pak ya. Yang banyak dilakukan Pak Denny biasanya itu rekayasa engineering. Yang banyak dilakukan ya. Makanya skill teknik mesin sama skill listrik ya dibutuhkan di situ. Ya, seperti saya Pak. Dulu saya penggunaan ini lampu Pak.
Dulu saya menggunakan lampu biasa, sekarang karena ada sudah LED gitu Pak ya, yang terangnya sama seperti lampu biasa. Walaupun pembelian awalnya memang cukup mahal Pak, saya anggap itu sebagai investasi. Ada juga perusahaan yang mengeluarkan produk yang bisa diklaim kalau rusak Pak, setelah 2 tahun kita bisa minta baru lagi, itu luar biasa Pak untuk inovasinya. Dia bisa menjamin walaupun kita mahal, bilang saja 75 ribuan Pak untuk satu bola lampu, itu saya ganti semua Pak, semua lampu saya. Itu bagian dari sistem manajemen energi juga itu Pak ya, untuk penghematan seperti itu ya. Mengganti action itemnya Pak Devi. Iya, oke. Jadi sebetulnya kan di laporan energi audit ya biasanya ada ROI-nya juga, return of investment. Jadi kalau misalnya kita substitusi dengan mesin atau menambahkan sesuatu di mesin ya, itu kan kita hitung dibandingkan kalau kita misalnya harga bayar listriknya itu menurun kan gitu. Biasanya bisa sampai 1-3% yang saya pernah alami ya. 1-3% bisa turun tuh Pak dengan hanya melakukan tadi eliminasi substitusi Pak. Tuh. Dan kita bisa hitung juga kapan bisa balik gitu modalnya kan gitu ya. Ya betul. Oke, mungkin kita buka pertanyaan bagi teman-teman semua yang langsung bertanya. Silakan tekan tombol raise hand satu kali aja untuk langsung berbicara dengan instruktur kita. Nanti Pak Arif silakan dibantu untuk yang tanya-tanya lewat WA ya. Saya aja yang melakukan ini. Oke, langsung ke Bu Sofi Nurhiasina. Ya, silakan. Nurhisana gitu. Silakan Ibu Sofi unmute. Kalau ada, oke, udah masuk. Halo, Ibu Sofi. Oke, kalau belum itu ada Galaxy J6. Ini siapa ini namanya? Nomor handphonenya. Silakan tekan tombol raise hand yang ada di bagian bawah layar handphone Bapak Ibu semua untuk berbicara langsung. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk berbicara. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjutin lagi. Pertanyaan berikutnya mengenai ini ada pertanyaan yang sangat menarik juga nih. Mengenai penamaan, Pak. Nah, ini juga ada yang orang baru pertama kali, ada peserta juga di sini. Mungkin saya juga kalau zaman dulu waktu kenal ISO tuh kenapa harus 9001, kenapa harus 14.000, kenapa harus 22.000, kenapa nggak diurutin gitu jadi 100, 200 gitu kan. Nah, penamaan itu tuh sebenarnya dasarnya tuh apa? Kenapa energi itu dikasih 50.000 gitu? Kenapa nggak 100.000 aja gitu, Pak? Nah, ini ada juga yang bertanya kayak gitu. Sama seperti saya waktu pertama kali mengenal ISO, Pak. Silakan, Pak. Oh, ini kalau ini Pak Denny mungkin yang jawab ya. Tahu ya. saya lupa lagi Pak itu Pak kenapa penamaannya. Tapi yang jelas kalau di SNI kan ya, di SNI kan itu dia mengikuti ya. Misalnya ISO 9001, SNI-nya juga SNI 9001 gitu. 5.000 juga gitu, 50.000 juga gitu, 50.001 juga SNI-nya. Cuma sejalannya kenapa angkanya 9.000, 50.000, saya nggak nyimak gitu, kurang nyimak. Mungkin Pak Deddy bisa bantu Pak. Oke, saya bantu sedikit Pak ya, koreksi kalau saya salah Bapak Ibu semua yang sudah paham tentang ISO ya. Jadi kalau ngomongin soal mbahnya ISO itu kan tahun seri yang 9001 Pak ya, itu keluar tahun 1970 kalau nggak saya apa pokoknya tahun 70-an lah ya. Itu nah di situ kan ada dulu ada yang namanya ide untuk mencari penetrasi antar pasar antar negara gitu kan ya. Jadi dibuatlah sebuah sistem standarisasi ketika pada saat itu ada revolusi industri sehingga setiap orang yang berdagang industri dari negara A ke negara B itu mempunyai standar yang sama. Makanya diciptakan 9001 dulu ya untuk persyaratan kualitas atau mutu. Nah, kenapa ada angka 9001? Nah, itu series yang sudah dikeluarkan oleh ISO. Jadi kenapa sampai 50.000? Berarti sudah 50.000 series untuk sistem manajemen. Bukan saja sistem manajemen ataupun ada juga standar-standar produk yang lain. Cuma saja yang populer di Indonesia itu paling yang 9.001, 14.000, 22.000, 45.001, 31.000, mungkin seperti itu Pak ya. Karena apa? Karena setiap negara punya standar produk yang
berbeda-beda. Kayak Indonesia kan ada SNI kan. SNI kan mengeluarkan juga tuh standar-standar produk helm, produk makanan, produk apa ya, yang produk-produk yang berbentuk jadi gitu ya, seperti roda, ban dan lain-lain. Mungkin kita bisa lihat nanti di Google aja ya Pak ya. Oke. Kita lanjutin lagi dari Pak Novianto. Silakan Pak Novianto berbicara langsung. Kita berikan kesempatan. Oke, silakan Pak Novi. Silakan Pak. Oke. Pak Novi, oke. Oke, kalau Pak Novi belum bisa, yang berikutnya mengenai, wah ini pertanyaannya efek rumah kaca semua ini Pak. Waduh, silakan nih Pak. Mengenai efek gas rumah kaca. Nah, ini langkah eliminasi dan substansinya apa yang harus diambil. Wah, ini peran COVID-19 lumayan oke Pak ya untuk mengurangi ini Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana Pak ini Pak? Silakan Pak. Jadi yang disebut efek rumah kaca kan peristiwanya begini ya teman-teman ya. Jadi di atmosfer itu tuh ada namanya lapisan stratosfer ya, stratosfer. Nah, ini itu membatasi kita dari wilayahnya ozon ya, ozon, gas ozon yang ada di atas stratosfer. Kemudian kita di bumi ini ya, gitu. Nah, tadinya lapisan itu utuh ya, gitu ya. Nah, lapisan ini yang bisa dipengaruhi ya, bisa bolong ya istilahnya, bisa bolong itu karena salah satunya adalah karena akibat panas ya, panas ya. Panas itu diakibatkan oleh adanya gas CO2, karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang menyebabkan terjadi bolongnya lapisan stratosfer gitu. Apa akibatnya kalau lapisan stratosfer ini berlubang ya? Berlubang akhirnya ozon yang harusnya tidak sampai ke bumi ya, itu akan nyampe ke bumi, teman-teman gitu. Maksudnya ke lingkungan kita. Makanya teman-teman kalau mengukur ozon itu biasanya adanya di jam-jam pagi ya, ada sinar matahari. Ada sinar matahari di sekitaran jam 10 11 ya, yang 9 10 11 itu ada lapisan ozon. Kalau tidak ada sinar matahari dia tidak terbantukan untuk sampai ke bumi ya. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Artinya kita mengurangi CO2 ya. Rilis CO2. Rilis CO2 itu diantaranya adalah mengganti energi yang bukan fosil. Ya, kalau energi fosil kan seperti minyak bumi ya, solar atau gas. Secara kimia itu dia senyawa hidrokarbon yang dibakar selalu menjadi CO2 ya, CO2. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan angin, tenaga hidro ya, atau tenaga wind, tenaga angin, tenaga air ya, atau tenaga baterai mungkin yang sekarang lagi tren ya, itu akan mengurangi CO2 yang kita rilis ke udara, ke atmosfer tadi. Begitu kira-kira. Nah, kalau bedanya gas rumah kaca dengan efek rumah kaca itu apa sih Pak? Nah, sebetulnya ini bahasa yang kepleset ya. Oh. Jadi gas rumah kaca itu salah satunya adalah CO2 yang disebut gasnya ya. Nah, efeknya tadi yang berlubang tadi, efek rumah kaca. Nah, jadi rumah kaca dalam hal ini adalah stratosfer. Gitu. Yes. Jadi balik lagi ke tadi Pak. Jadi ada beberapa penelitian ternyata membantu juga untuk mengurangi efek rumah kaca dan menutup lapisan ozon itu dari hasil COVID-19 Pak ternyata Pak. Iya betul. Ya, energi yang digunakan untuk membakar tadi dari BBM tadi kan berkurang semua Pak. Katanya kan betul. Seperti itu. Jadi awan tuh jadi terang semua Pak, jadi biru semua katanya. Jadi kan kalau lihat dari tren penggunaan energi bahan bakar ya di Indonesia itu adalah transportasi dan industri yang besar. Nah, kalau COVID ini berlangsung terus, transportasi kan jadi turun ya. Mungkin industri juga turun kan, sebagiannya tidak maksimum ya. Ya, menurunkan ini juga Pak pendapatan. Pelan-pelan kita miskin Pak ya. Oke, ini Pak Irsan Yasdianto. Silakan Pak Irsan untuk berbicara langsung dengan pembicara ya kita yang luar biasa hari ini. Silakan Pak Irsan. Di unmute dulu Pak. Oke, tes.
Ya, masuk Pak, silakan. Terima kasih Kak Cik Denny dan Pak Instruktur. Ini sangat menarik hari ini. Saya ingin bertanya ini Pak, terkait manajemen energi ini, tadi dijelasin jenis energinya itu apa tuh namanya, listrik dan bahan bakar. Nah, ruang lingkup selain listrik dan bahan bakar, apalagi itu Pak jenis-jenis energi lainnya Pak? Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Irsan. Apa ya, listrik itu luas juga sih ya. Listriknya luas juga, bahan bakar yang digunakan juga banyak, luas ya. Cuma kalau local wise-nya itu kebanyakan dua itu Pak. Jadi kalau di aktivitas industrinya itu ada dua aja, jadi listrik dan BBM. Tapi kalau kita mengukur misalnya suatu wilayah ya, suatu audit energi satu provinsi misalnya atau satu kecamatan deh ya. Nah, itu mungkin macam-macam yang menjadi sumbernya. Ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkupnya itu aja Pak, dua itu bahan bakar dan listrik. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Ibu Rinda. Jadi dia perusahaan yang sudah mengimplementasikan ISO 50001/2011. Jika akan upgrade 50001/2018, apakah harus mengulang lagi dari nol atau bagaimana nih Pak untuk implementasi sampai dengan tersertifikasi untuk yang versi 2018? Biasanya sih kalau itu sama aja dengan ISO yang lain ya Pak ya. ISO yang lain. Saya sih berpikirnya begini ya, di versi 2011 dan 2018 itu tidak terlalu signifikan perubahannya. Hanya berkaitan dengan klausul komitmen ya, komitmen manajemen ya. Nah, komitmen manajemen secara teknis dia sama gitu. Jadi hanya resertifikasi aja sedikit, merubah dokumennya sedikit, Mbak. Gitu. Kebijakan mungkin yang berubah ya. Komitmen. Jadi ada istilah opportunity, peluang itu Pak ya yang kalau dulu kan nggak ada opportunity. Jadi opportunity ya itu. Tapi kalau sebetulnya kalau di energi justru memang sudah risk jadi opportunity udah dari dulu Pak, udah dari 2011. Yang di mana ISO lain belum menerapkan. Kalau di energi sudah menerapkan itu sebetulnya dari versi 2011 ya. Cuman masalah komitmennya ada yang dikatakan komitmen yang lebih tinggi gitu ya, disebutkan di situ di 2018. Gitu. Nah, ini relate banget. Turunin energinya harus banyak, Pak. Iya. Ini relate juga dengan pertanyaan Pak Salman nih. Katanya bagaimana cara mengimplementasikan di perusahaan nih Pak? Mungkin Bapak boleh ceritakan secara umum saja sampai dengan perusahaan itu terimplementasi ISO 50001. Karena ini kebiasaan kontraktor juga nih. Misalkan nih kalau mau tender ditanya, Pak, kita mau sertifikasi ISO nih 9001, cara cepatnya gimana sih Pak? Nah, mungkin minimum requirement-nya Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak untuk 50001 itu seperti apa? Silakan Pak. Jadi yang pertama langkahnya komitmennya, kalau komitmen sudah ada ya, kita review baseline-nya energi. Jadi yang saat ini dipakai ya, saat ini dipakai itu berapa ya, berapa watt atau berapa megawatt ya per year atau per month-nya, dibandingkan dengan produk yang dia hasilkan ya, produk yang dihasilkan berapa gitu. Nah nanti setelah itu baru kemudian action item itu akan bisa kita dapatkan dari risk jadi opportunity tadi kan Pak ya. Nah jadi nanti di situ ada peluang-peluang nih, misalnya di bagian produksi line A, line B atau penerimaan barang itu ada peluang-peluang diturunkan ya. Atau termasuk tadi mengganti lampu Pak. Kalau misalnya diproduksi udah maksimum nih nggak ada yang diturunkan, mengganti lampu dengan LED itu merupakan salah satu bagian. Nah minimum requirement-nya tadi adalah selain kita punya baseline data, juga punya yang namanya organisasi energi, Pak. Organisasi energi, kemudian baru kita melakukan dokumentasi ya. Kalau sistem dokumentasi kan sama saja dengan action item yang kita lakukan dengan prinsip do what you write, what you do ya, gitu ya. Jadi dokumentasikan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didokumentasikan, itu sama saja untuk semua ISO. Yang penting adalah dua itu menurut saya. Oke, ini relate juga dengan pertanyaan Pak Rafael Juliano. Dia bilang nih dari K3 Polteknaker. Wah, dari K3 Polteknaker nih. Dia bertanya, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk implementasi ISO ini sampai dengan dia
renewal ISO. Nah, seperti itu, Pak. Renewal. Kalau renewal sama Pak, 4 tahun ya. 4 tahun ya. 4 tahun. Kalau masa waktu implementasi sampai dengan dia tersertifikasi itu berapa lama, Pak? Kalau misalkan dia dari nol nih, Pak. Kalau itu tergantung scope ya, tergantung scope. Tapi paling cepat itu 6 bulan, Pak. Paling cepat 6 bulan gitu ya. Kira-kira nih pertanyaan Pak Rafael juga, dia nanya perusahaan yang seperti apa nih Pak yang sudah ISO 50001 Pak? Mungkin Bapak bisa sebutin perusahaan BUMN atau apa? Contoh aja gitu. Kayak kan PJB ya, Pembangkit Jawa, Pembangkit Jawa Bali, kemudian yang multinasional kebanyakan yang di Cilegon, Pak. Wilayah Cilegon tuh petrokimia kan memang butuh energinya besar ya, lebih dari 6.000 TOE tuh. Ya, kemudian oil and gas udah pasti Pak, kayak gitu. Kalau mau lengkap lagi lihat di websitenya EBTKE. Oh, ada websitenya ya. Ada di situ yang sudah tersertifikasi 50001. Termasuk juga auditor-auditornya di situ ada. Oh, ada juga ya list auditornya ya? Ada. Jadi teman-teman, energi auditor untuk energi ini masih sedikit, teman-teman. Nah, ini peluang. Masih bisa dihitung jari, nggak seperti auditor 9001. Kalau 9.000 menjamur, Pak ya. Apalagi konsultan 9.001, wah banyak banget Pak. Yang banting-banting harga, kita aja nggak bisa main. Ya, mungkin K3 sama energi lah. Nih Pak Denny ini laku nih. Ya, jarang juga soalnya. Oke, dari Vivo 1606. Nah, ini siapa nih? Belum ganti namanya. Silakan. Kenalkan diri dulu. Vivo 1606. Halo? Halo? Silakan. Di-unmute dulu. Bapak atau Ibu ini. Oke, kalau belum ada Pak Rahmat Hidayat, silakan. Di-unmute dulu. Pak Rahmat. Oke. Halo? Oke, sambil menunggu, kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Nah, ini pertanyaan yang cukup umum nih, ya. Apakah menggunakan tenaga surya dari Pak Rio nih bisa menghemat biaya listrik, dan berapa panel surya yang diperlukan buat satu unit rumah, ya, dan berapa daya tampung yang bagus untuk tenaga surya supaya pengeluaran listrik lebih efisien. Ini teknis banget sih Pak. Ini menurut pengalaman Bapak aja deh, ya, pernah nggak membantu perusahaan untuk mengganti atau menambahkan listriknya dengan energi surya, Pak? Masih sedikit sih Pak, masih. Oh, ada ya? Halo? Vivo 1. Di Vivo ada nih Pak. Silakan Bu Vivo atau Pak Vivo ya. Ini wirelessnya. Kayaknya nggak masuk. Oke, saya matiin. Belum ya. Oke, gimana Pak? Tadi, apakah dengan mengganti energi atau menambahkan energi listrik kita dengan energi surya itu bisa menghemat listrik, Pak? Gini ya teman-teman ya, kalau ngitung bayar listrik kan sebetulnya kita secara umum kan begini ya ngitungnya ya. Nah, misalnya kita pasang lampu 10 ya, 10. Ukurannya 10 watt semua. Berarti kalau 10 watt dan nyalanya itu 10 jam ya. Berarti 10 kali 10 kali 10 ya. Gitu. Nah, itulah watt hours-nya ya. Watt hours-nya itu ya. Jadi 1000 watt hour, 1000 watt hour. Sementara kita kalau bayar listrik per hours-nya, per kWh-nya itu 1.300 ya, 1.300. Nah, kira-kira signifikan nggak kalau kita ganti gitu, maksud saya ya. Kalau kita ganti dengan tenaga surya, signifikan nggak? Atau mungkin sama aja dengan investasinya, gitu, investasi tenaga surya. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan terlebih dahulu ya. Pada saat misalnya ROI-nya bagus ya, return of investment-nya bagus, baru kita lakukan substitusi dengan tenaga surya. Tapi kalau misalnya tidak bagus ROI-nya ya, sama aja gitu ya, tidak ada signifikansi, nah itu lebih baik kita mempertahankan rekayasa engineering atau secara administratif ya, secara prosedur ya, secara prosedur. Kalau di rumah sih saya rasa belum signifikan ya, tapi kalau di hotel mungkin ya itu menjadi
bagian yang signifikan. Nah, untuk yang perhitungan berapa yang dibutuhkan ya kita balik lagi kepada berapa watt hours yang dibutuhkan pada saat aktivitas gitu, teman-teman. Gitu Pak Denny. Oke, ini nyambung pertanyaan tadi Pak. Dari Pak Harijat Miko, dia bilang apakah energi terbarukan sudah menjadi mandatori untuk industri manufaktur? Ya, karena energi terbarukan ini kan masih mahal dan terbatas Pak dibandingkan negara ASEAN, dia bilang kayak gitu kan. Dan apakah ada stimulus dari negara untuk industri terkait dengan energi terbarukan ini? Kalau peraturannya sebetulnya tujuannya itu sesuai dengan perjanjian Sustainability Development Goals ya, bahwa Indonesia mempunyai kewajiban untuk menurunkan karbon ya, karbon dioksida sampai 21% kalau nggak salah sampai tahun 2025 ya. Nah, artinya menurunkan karbon itu berarti menurunkan bahan bakar ya, Pak. Bahan bakar fosil ya. Makanya muncullah sekarang adalah biosolar, bioetanol ya. Seperti itu yang ada bio-bionya. Tetapi bio-bio ini sebetulnya bukan energi terbarukan, tapi mungkin kalau saya sebut sebagai energi terbaurkan, dicampur ya, dicampur. Artinya paling tidak sekarang ini stepnya adalah tahap dari pemerintahan kita adalah menurunkan sedikit-sedikit dulu Pak, menggantikan energi fosil dengan mencampurkan tadi bionya untuk menurunkan CO2 ya. Jadi intinya sih kewajibannya adalah menurunkan karbon dioksida ya, menurunkan karbon yang nanti akhirnya pada saat mungkin tahun 2025 atau tahun berapa gitu kita sudah menjadi kewajiban menggunakan energi yang terbarukan. Energi terbarukan ini apa? Energi angin ya, kemudian hidro, kemudian geotermal ya. Geotermal itu yang menjadi bisa potensi buat Indonesia karena geotermal di Indonesia paling banyak, lumayan ya gunungnya ya, banyak gunung di kita yang punya potensial energi geotermal. Sebenarnya kita sendiri sebagai masyarakat umum seperti saya juga, kalau misalkan nih Pak ada mobil atau motor yang memang energinya bukan dari BBM dan harganya terjangkau, mungkin kita akan beralih ke sana juga gitu Pak ya. Cuma di sini kan mobil itu kan masih langka Pak untuk yang energi dari listrik atau dari apa gitu. Kebanyakan dari BBM semua. Apakah ini juga ada indikator dalam kurung mafia energi juga nih Pak supaya mobil yang menggunakan energi listrik atau energi yang lain itu tidak bisa masuk Pak karena ada ya kalau ini nggak laku nah bahaya nih nanti minyaknya nih gitu Pak. Itu gimana Pak menurut Bapak pandangan Bapak? Nah itu sebetulnya sih multidisiplin ya Pak Denny, teman-teman juga. Jadi artinya gini ya, secara teknis dan lingkungan kita maunya kan bersih ya, untuk menggunakan energi bersih dan efisien gitu ya terkait dengan global. Tapi pertumbuhan ekonomi juga menjadi pengaruh kan di situ ya. Jadi pertumbuhan ekonomi dan sosial ya, dan sosial artinya sosial itu gaya hidup juga Pak Denny ya. Jadi orang menggunakan Tesla karena aware terhadap environmental atau gaya hidup biar gitu aja kan. Nah, itu juga menjadi harus bagian yang di studi mungkin ya, studi. Sementara ini kalau saya lihat pemerintah fokus pada penurunan karbon dioksida untuk masalah CO2-nya ya. Kalau untuk energi yang terbarukan memang masih mahal saat ini ya. Walaupun sebetulnya kita yang punya ya sumber daya alamnya ya. Tapi kan teknologinya susah ya, susah. Seperti halnya geotermal. Geotermal itu teknologinya masih susah ya, masih kalau Bapak Ibu lihat masih masing-masing masih perusahaan luar yang megang ya, misalnya megang kontraktor Chevron ya, Chevron Geothermal, kemudian Star Energy itu kan masih yang luar-luar ya, yang bisa mengelola. Bukannya kita belum bisa, tapi mungkin tahap masih masih konsorsium ya, masih gabung ya, koordinasi gitu dengan teknologi luar. Begitu Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan yang menurut saya teknis banget, mungkin Bapak bisa jawab nih Pak. Dari Pak Prasetyo Aji. Nah, ini kebetulan teman saya nih kayaknya ya, alumni juga dari Mediatama dan mereka kayaknya konsultan juga nih. Ingin bertanya Pak, kalau di industri tadi batasan untuk menerapkan sistem manajemen energi angka 6.000 TOE, kalau bangunan gedung non industri ada di angka berapa ya Pak?
non industri misalnya bangunan konstruksi ya. Ya, bisa. Ya, Bangunan mungkin konstruksi, ya. konstruksi sih belum nyampe Pak, belum nyampe kalau belum hotel ya. Kalau hotel mungkin nyampe Pak. Oh, oke, karena dia menggunakan energi banyak kalau hotel ya. Nah, hotel bintang 4, bintang 5 nyampe. Kalau ini office tower, Pak. Office tower masuk Pak, masuk. Ya. Mulai masuk ya. Itu ya, Karena Pak. AC-nya kan lumayan, HP AC-nya ya. Air Ya. coolingnya kan lumayan di situ, air coolingnya. Oke. Pak Juli Haryanto, silakan berbicara langsung. Di-unmute dulu, Pak. Pak Juli. Halo? Oke, sambil menunggu Pak Juli. Halo, Pak Juli. Kayaknya udah masuk suaranya. Di-unmute dulu, Pak. Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Oh, halo? Halo, Pak Juli. Halo? Halo, Pak Juli. Oke, Pak Juli. Nggak jadi. Lanjut lagi. Apakah setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri negara Indonesia sudah mengimplementasikan SOP kinerja secara efektif dan efisien? Maksudnya SOP manajemen energi ini, Pak. Belum sih ya, belum semua ya. Belum semua ya. Belum semua. Dan bagaimana dengan KPI-nya, Pak? KPI manajemen energi ini masuknya kemana nanti, Pak? Pak Victor Lakalaet nanya. Jadi KPI-nya kan gini ya, kalau dari hasil yang memungkinkan dari baseline tadi kita bisa turunkan energi sampai 2%, ya kita turunkan 2% gitu ya. Jadi misalnya penggunaannya itu udah 6.000 sekian TOE, kita turunkan gitu ya. Atau penggunaannya misalnya udah melebihi 100 gigajoule ya untuk energinya, itu kita turunkan sampai 5%. Jadi sebetulnya implementasi energi manajemen ini membantu ke kita juga untuk proses ya, cost produksi ya. Biasanya yang digunakan adalah sampai batasan 5% Pak Denny, jangka panjangnya. Oke, satu lagi nih dari Pak Yogik. Pak Yogik bertanya kayak gini. Apakah audit energi bisa dilakukan pada setiap industri atau tidak, Pak? Serta akankah penggunaan PLTS on grid bisa dilakukan audit energi? Wah, ini teknis banget nih, Pak. Saya aja kurang paham nih, Pak. Justru kalau sekarang sebelum menggunakan PLTS biasanya ada survei dulu ya, baseline survei untuk menentukan apakah perlu dilakukan PLTS atau misalnya yang lainnya, yang energi terbarukan lainnya. Begitu, Pak. Oke, jadi perlu ya. Oke, lanjut lagi. Satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara menggunakan energi secara hemat? Oke, mungkin baik dalam skala kecil maupun skala besar. Wah, ini pertanyaan global sekali nih, Pak. Mungkin Bapak bisa simpulkan aja secara hemat itu kayak gimana? Ya. Banyak. Gitu. Ya, makanya itulah perlu review energi itu begitu ya. Soalnya ini case by case. Tapi yang saya lakukan biasanya begini, Pak Denny. Saya listing dulu alat yang memang energinya besar, ya. Mesin-mesin apa aja yang berkontribusi menghasilkan energi besar setiap harinya. Boiler udah pasti ya, boiler, chiller udah pasti itu ya, chiller. Apalagi kalau misalnya ada sistem chiller atau cooling HPAC dengan chiller ya, itu atau mungkin proses lain yang panas dingin ya. Panas dingin, dan listriknya juga banyak yang digunakan. Kemudian tadi gedungnya banyak dan terang, itu harus terang terus gitu ya. Itu juga butuh untuk diimplementasikan energi audit. Itu sih menurut saya. Oke, gitu ya Bapak Ibu semua ya, mengenai energi ini sangat menarik sekali ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu semua ditekan tombol raise hand-nya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Bapak Ibu semua menginginkan e-certificate dari Mediatama untuk materi topik kita siang ini, silakan mengisi absen dulu, diisi semua file-nya yang ada yang dilewatin,
Lalu Bapak Ibu semua lakukan pemesanan juga melalui aplikasi Mika Pro. Karena kalau tidak pesan di aplikasi Mika Pro, e-sertifikatnya nggak tayang. Dari Pak Chandra, silakan Pak Chandra. Halo? Halo Pak Chandra. Pak Chandra di-unmute dulu. Silakan Pak Chandra. Atau Ibu Chandra. Oke. Oke. Saya rasa tidak bisa menyaut ini. Silakan Mas Arief, kita closing saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bertanya karena banyak banget pertanyaannya. Dan saya ada yang bertanya juga tentang sertifikat nih Pak Denny, kenapa masih belum bisa download? Nah, kemungkinan memang belum diisi atau biodatanya belum diisi, dan juga pastikan sudah mengisi absensi yang ada di kolom chat. Nah, dan juga sudah platinum Bapak Ibu semuanya ya. Bagaimana platinumnya? Platinumnya seperti ini, saya akan contohkan terlebih dahulu ya. Bagaimana platinumnya? Platinumnya akan seperti ini. Nah, ya. Platinumnya akan berubah seperti ini, hitam Bapak Ibu ya. Maka lakukan update terlebih dahulu, upgrade platinum, maka untuk sertifikat akan dibagikan khusus member platinum. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah bertanya dan sudah hadir pada sesi siang hari ini. Dan terima kasih juga Pak Miftah sudah bersedia untuk mengisi acara pada siang hari ini sebagai instruktur. Dan sebelum kita akhiri closing pada siang hari ini, mari kita sama-sama dengarkan closing statement dari pembicara kita, Pak Miftah. Silahkan, Pak Miftah. Oke, Pak. Terima kasih teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh saya menjadi manfaat ya. Terutama masalah energi itu bukan hanya masalah implementasi dan sertifikasi sebetulnya. Kalau energi ini kan sebuah kesadaran ya, kesadaran di mana kalau kita ingat teorinya Einstein ya, atau teorinya siapa itu yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dalam artian apa? Dalam artian energi itu ya segitu-gitu aja, gitu ya. Jadi kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya atau secara efektif, maka nanti akan menjadi hal yang menjadi merugikan orang lain atau merugikan pihak lain ya, seperti itu. Jadi berhemat-hematlah energi melalui konservasi energi. Oke. Luar biasa. Sabtu depan kita ada materi apa? Silakan diinfo supaya teman-teman tidak terlewatkan untuk Sabtu depan. Untuk teman-teman, Sabtu depan kita akan adakan lagi webinar di jam 1 siang. Topiknya apa? Topiknya adalah 8 langkah inovasi sukses implementasi K3 di sektor konstruksi. Pastikan sudah join grup Telegram, karena di situ akan kita bagikan info link cepat pendaftarannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Minggu depan saya lagi ada materi tentang apa? K3 pertambangan ya? K3 pertambangan. Nah, ini akan sangat menarik sekali bagaimana caranya untuk kita bisa mengetahui di K3 pertambangan. Saksikan terus di webinar Kolega Media Tama. Baik, terima kasih banyak Pak Miftah, terima kasih banyak Pak Denny, terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Dan akhir kata saya mengucapkan burung merpati, burung cendrawasih, bulunya indah, berwarna-warni. Dari hati kami ucapkan terima kasih dan sampai kita berjumpa kembali. Saya Arief Purwadana. Saya Denny. Ya, Miftah. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Terima kasih. Sabtu depan. Ya, saya izin live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.